Tentu saja tidak pernah ada riwayat hadis yang menyebutkan bahwasanya Al-Quran akan sampai kepada orang mati. Tidak pernah Nabi mengatakan Al-Fatihah kepada Hamzah, Al-Fatihah kepada Khadijah. Tidak pernah ada riwayat itu kan. Tapi ada ijtihad ulama yang mengatakan sampai kalau orang baca Al-Quran kepada orang mati. Itu ijtihad, tidak berlandaskan dengan dalil. Itu ijtihad, tidak berlandaskan dengan dalil. Tetapi ini karena khilafiyah, kembali kepada individu masing-masing, gitu kan. Kalau saya pribadi lebih berhati-hati. Sesuatu yang sudah pasti-pasti, kayak sedekah, doa, udah pasti, mari kita kerjakan. Sesuatu yang belum pasti, minimal tidak ada dalil khusus menjelaskannya, maka sebaiknya kita hindari. Mohon dicatat baik-baik ucapan Pak Doktor ini, bahwasanya ijtihad ulama yang mengatakan kalau pahala bacaan itu bisa sampai adalah ijtihad yang tidak berlandaskan kepada dalil, atau itu ijtihad tidak ada dalilnya. Saya bingung bagaimana seorang dokter berani mengatakan bahwa ada ulama berijtihad tanpa dalil. Padahal kalau kita waras, namanya ijtihad itu adalah memahami dalil. Tidak ada ijtihad kalau dinisbatkan kepada ulama lalu dia akal-akalan buat pendapat. Tidak ada, Pak Dokter. Yang ada malah ente. Contohnya tai kucing itu najisnya najis hisi, diinjak wudhu batal. Itu baru ijtihad yang tidak ada dalilnya dan dungu. Kalau masalah ikhtilaf itu sudah jelas masing-masing punya dalil. Kenapa begitu arogan ketika tidak memilih satu pendapat, lalu memilih pendapat yang lain, lalu mau diklaim bahwa ini pendapat ada dalilnya. Kalau pendapat itu nggak ada dalilnya. Ini sama dengan salafi-salafi palsu yang sudah pernah disampaikan oleh Syekh Khalid yang lain, yang satunya lagi itu yang Bahamid muridnya Syekh Utsaimin itu. Bahwasanya mereka kalau menolak pendapat salafus soleh langsung dikatakan itu bertentangan alias tidak ada dalilnya. Padahal itu adalah pendapatnya Imam Ahmad. Saya tidak mau bawa ulama-ulama yang bawah-bawah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Al-Badruddin Al-Aini. Enggak, langsung hantam kepada Imam Ahmad biar kita tahu siapa sih orang yang dicap oleh dokter ini ijtihadnya tidak berlandaskan dalil. Langsung kita bacakan. Yang pertama ini dalam kitab Al-Imta ya, bil Arba'in Al-Mubayyanah As-Sima. Ini kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Qala al-Imamul Kabiru Ahmadu Ibnu Hambalin, berkata imam yang besar. Tapi kelihatan kalau ini walaupun besar ya, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Idza dakhaltum al-maqabirah, kalau kalian memasuki pemakaman ya. Faqra'u bi Fatihatil Kitabi, maka bacalah surah Al-Fatihah. Wal muawwidhataini, dan dua surah muawwidhataini. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Wa qul huwallahu ahad, dan bacalah qul huwallahu ahad. Waj'alu dzalika, dan jadikan apa yang kalian baca itu li ahlil maqabiri, untuk ya, karena li itu adalah pemberian yang baik sebagai kebaikan untuk penduduk kuburan-kuburan tersebut. Fa innahu, maka karena sesungguhnya hal itu yasilu ilaihim, sampai kepada mereka. Apa berani Pak Dokter mau bilang Imam Ahmad ini tidak punya dalil? Saya tidak perlu tunjukkan dalilnya Imam Ahmad untuk apa? Seolah-olah saya itu sedikit menganggap ucapan orang yang Imam Ahmad ini tidak punya dalil. Kan jadi goblok saya. Tidak perlu saya tunjukkan dalilnya Imam Ahmad, tidak perlu. Jadi saya ikut-ikutan dungu kalau saya masih tontonkan dalilnya Imam Ahmad. Saya hanya ingin memberitahu bahwasanya yang dicap tidak punya dalil itu Imam Ahmad. Ya. Pendiri mazhab Hambali, katanya Salafi Wahabi mazhabnya Hambali. Ucapan pendiri mazhabnya dianggap tidak punya dalil. Ya kembali ke yang dulu yang kemarin pernah saya posting itu. Pokoknya kalau sudah tidak sama dengan mereka nggak segan-segan ditolak pendapat itu, dianggap nggak punya dalil. Ya, walaupun dibumbui ini ikhtilaf tapi narasi tidak punya dalil, itu kan berarti tuduhan serius. Seolah-olah Imam Ahmad itu mengada-ngada. Berarti dia musyarri, membuat syariat dalam agama. Luar biasa kan. Ya. Namanya ijtihad itu majaluhu al-adillah adh-dhanniyah. Teks-teks yang multi interpretasi itu adalah objek ijtihad. Dan mesti berbeda-beda. Yang berbeda itu hasil ijtihadnya, dalilnya sama. Begitu ya, ini baru pertama, baru satu ya.
Itu Yundor, coba lihat di kitab Al-Imta bil Arba'in Al-Mutabayyin Asma Ibni Hajar Al-Asqalani halaman 85 ya. Kalau masalah cetakan apa ya silahkan cari yang cocok ya. Kemudian yang kedua adalah ini justru kitab Al-Mughni ya. Al-Mughni itu punya Muwafaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Yang di bawahnya itu Asyarhul Kabir itu juga sama-sama punya Ibnu Qudamah tapi Ibnu Qudamah yang lainnya. Ya nanti kapan-kapan kita bicara, banyak ulama yang namanya sama tetapi ini beda ya. Selisih lahirnya itu beda ya. Selisih wafatnya itu berbeda. Jadi Ibnu Qudamah yang atas, Ibnu Qudamah yang bawah berbeda walaupun sama-sama Al-Maqdisi. Kita skip masalah itu dulu ya. Wa fi riwayatin, dan di satu riwayat qala, berkata Imam Ahmad bin Hambal. Ini semuanya ulama Hambali. Idza dakhaltum al-maqabirah iqra'u ayatal kursi. Kalau kalian masuk kepada kuburan maka bacalah ayat kursi. Wa salasa miraran kul huwallahu ahad, dan bacalah 3 kali kul huwallahu ahad. Tsumma qulu, kemudian ucapkanlah Allahumma, ya Allah, inna fatlahu, sesungguhnya keutamaan atau fadilah dari yang saya baca ini ya, li ahlil maqabiri, yaitu semoga dicurahkan kepada ahli kubur di sini ya. Itu ada di Asyarhul Kabir Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ya. Jadi Syarhul Kabir itu adalah alamat nih Al-Mughni ya. Jadi syarahnya Al-Mughni namanya Asyarhul Kabir ya. Jadi itu Al-Mughni kitab sendiri, kemudian Asyarhul Kabir kitab sendiri ya. Bukan syarah dari Al-Mughninya, bukan ya. Sama-sama Ibnu Qudamah Al-Maqdisi namanya ya. Juz 2 halaman 424. Sementara yang kedua kitab Al-Mughni ya, Ibnu Qudamah juga Al-Maqdisi juga, juz 2 halaman 224. Jadi begitu ya. Jadi kita jadi faham. Orang-orang sekarang itu sombongnya naudzubillah. Seperti yang pernah saya bilang, katanya ikut ulama salaf, tapi dia yang ukur. Oh ini ulama salaf nggak ada dalilnya, berani sekali. Padahal katanya mau mengikuti kitab dan sunnah berdasarkan pemahaman ulama salaf. Tapi berani menuduh ulama salaf ada yang berpendapat tidak punya dalil. Padahal prinsipnya Syekh Khalid Hamid yang muridnya Syekh Utsaimin itu, as-salafiyul haqiqiyyu la yatasawwaru alaihim. Seorang salafi yang sejati yang memang mengikuti ulama salaf tidak akan pernah terbayang di kepala mereka ya. Mukhalafatus salafis soleh alan nasi. Ada salafus soleh yang bertentangan dengan nas ya. Artinya itu orang kalau sudah menjadikan ulama salaf sebagai patokan, ketika berbeda pun tidak berani dia bilang nggak ada dalilnya. Apalagi lalu dibumbui dengan bahasa ya hati-hati ambil yang pasti-pasti. Berarti yang ngambil yang menyatakan sampai itu orang yang tidak berhati-hati, orang yang bermain-main gitu, orang yang gambling gitu. Lucu sekali ya. Padahal kalau mau pakai akal sehat, justru kalau mau hati-hati ya mbok yo dibacain Pak, sampai nggak sampai kan nggak rugi. Kecuali Anda berpikir itu dosa karena nggak dicontohkan Rasulullah, wah itu serius sekali. Itu sudah berarti bukan memandang ini sebagai ikhtilaf sampai tidak sampai, tapi sudah berani bicara hukumnya haram berarti karena masuk hulu bid'ah. Karena Sayyidina Muhammad tidak pernah baca Quran untuk Sayyidina Hamzah, tidak pernah baca untuk Sayyidah Khadijah. Jadi ya terbuka saja kalau memang mau mengatakan itu bid'ah saja, jangan sampai karena melihat Imam Ahmad mengatakan ini boleh dan sampai lalu tidak berani bilang bid'ah. Nah itu kan aneh. Kalau prinsipnya dicontohkan Rasul, ini memang tidak pernah dicontohkan Rasul, tidak pernah Rasul ngajikan keluarganya yang meninggal. Tidak pernah pula Rasul bersedekah untuk keluarganya yang meninggal. Walaupun secara qoli ada ketika ditanya. Jadi kalau praktek sama-sama tidak ada. Jadi saya heran, maksudnya hati-hati itu jangan-jangan dia merasa takut dosa. Oh berarti di pikirannya dosa. Menghindari dosa, orang hati-hati kan menghindari dosa. Ada nggak hati-hati takut tidak sampai? Kan tidak mungkin justru. Kalau kita waras, kita punya keluarga. Sampai tidak sampai urusan nantilah. Justru hati-hati saya baca, siapa tahu sampai. Kalau Anda baca dan tidak sampai, tidak rugi. Tapi Anda baca, Anda tidak baca, padahal seandainya Anda baca itu sampai, Anda itu rugi. Hati-hati itu menghindarkan kemungkinan paling buruk. Artinya kita tutup segala kemungkinan, itu namanya hati-hati. Kalau kemungkinan bermanfaat dan tidak bermanfaat, Anda lakukan. Ketika tidak bermanfaat pun tidak rugi, Anda dapat pahala sendiri. Nah itu kan nggak logis. Kecuali ya itu tadi, dia mau bilang itu haram mungkin. Sehingga disebut hati-hati itu ya sudah kita ikut yang pasti-pasti. Untuk apa? Ikut yang tidak pasti. Allahumma adina hadasabil. Untungnya dokter ya. Kalau bukan dokter misalnya masih LC ecek-ecek, mungkin saya lebih kasar ya. Selamat.